Di bawah Mister Gawang, namanya mungkin tak setenar Peter Schmeichel atau legenda Prancis Fabien Barthez. Namun Jorge Campos tetap muncul sebagai sosok ikonik dalam sejarah sepak bola. Meski tidak mendapatkan ketenaran sebanding dengan beberapa penjaga gawang terkenal lainnya, keunikan dan keberaniannya dalam mengubah citra seorang penjaga gawang membuatnya tak terlupakan. Tidak berlebih rasanya untuk menyatakan bahwa ia merupakan penjaga gawang paling ikonik sepanjang masa. Tidak hanya menjadi pusat perhatian dengan penampilannya yang mencolok dan penuh gaya, Campos juga terampil dalam menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Refleksnya yang tajam dan kecepatan dalam menghalau serangan membuatnya menjadi penjaga gawang yang handal. Kehebatannya tidak melulu saat menjadi kiper, karena di beberapa pertandingan resmi yang ia bela, dia juga kerap berevolusi menjadi seorang striker. Hal ini tentu memicu perdebatan, di mana FIFA harus turun tangan untuk meregulasi itu semua. Sialnya banyak cerita menarik tentang dirinya yang tidak diketahui oleh publik, apalagi ia pernah dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik nomor 3 di dunia. Untuk itu, kali ini kami akan mengulas pemain yang satu ini untuk Anda. Campos torjuu loistavasti, aavistaa tarkkaan sen kulman, jonne Balakov pallon lähettää. Aika hyvä veto. Memiliki nama lengkap Jorge Campos Navarrete. Dia dilahirkan di kota Acapulco, sebuah kota yang terkenal dengan keindahan pantainya di Meksiko. Masa kecil Jorge Campos dihabiskan dengan hasrat sepak bola yang tinggi. Dia adalah seorang anak yang suka bermain sepak bola di pantai bersama teman-temannya. Bakatnya yang istimewa kemudian membawanya bergabung dengan Pumas UNAM, sebuah klub yang berlaga di Liga Utama Meksiko. Di sana dia terus mengasah kemampuannya. Bahkan yang mengejutkan adalah Campos juga bisa bermain secara baik di posisi striker melawan standar kiper dunia. Dalam dunia sepak bola, pertimbangan terhadap tinggi badan menjadi aspek yang tak kalah penting selain keterampilan teknis. Konsep umum yang berkembang pada masa tertentu adalah keyakinan bahwa seorang penjaga gawang yang ideal harus memiliki tubuh yang tinggi. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa tinggi badan yang lebih besar dapat memberikan keuntungan dalam menghadapi serangan lawan. Namun, terdapat pengecualian menarik dari norma ini, dan ini terwujud dalam sosok seorang pemain sepak bola yang lahir pada 15 Oktober 1966 ini. Meskipun sepak bola seringkali dikaitkan dengan penjaga gawang bertubuh tinggi, pemain ini memecahkan stereotip tersebut dengan tinggi badan hanya 168 cm. Keunikan ini memberikan dimensi baru dalam memahami bahwa postur tubuh tidak selalu menjadi penentu utama dalam keberhasilan seorang atlet. Meskipun tidak memiliki tinggi badan yang umumnya dianggap menguntungkan dalam posisinya, akan tetapi ketidakidealan tubuh dari Campos ditutupi dengan gerak refleks, lompat, serta kecepatan yang bagus, menjadikan ia tak kalah dengan kiper hebat lainnya. Tampil estetik menjadi pembeda di lapangan. Selain keterampilannya sebagai seorang pesepak bola, Campos juga dikenal sebagai pesepak bola yang tampil beda. Tampilan visualnya benar-benar melekat pada dirinya. Penjaga gawang ini seringkali terlihat mengenakan jersey dengan warna-warna terang dan mencolok di lapangan. Keunikan ini membuatnya sulit dilupakan oleh publik, terutama karena pada era 90-an. Jarang sekali pemain yang berani tampil dengan jersey berwarna estetik seperti yang sering dikenakan oleh Campos. Apalagi dengan postur tubuh yang cenderung pendek, penggunaan jersey berbahan panjang atau gombrong semakin menambahkan kesan menarik pada penampilannya. Campos benar-benar menjadi sosok yang mencuri perhatian. Tidak hanya karena keahliannya dalam sepak bola, tetapi juga gaya uniknya yang khas. Kisah unik di awal karir. Jorge Campos memiliki kisah unik di awal karirnya, di mana ia memulai langkahnya sebagai seorang striker. Pada tahun 1989, saat membela Pumas UNAM,
Meskipun secara resmi ia ditempatkan sebagai penjaga gawang sesuai kontraknya, situasi berubah ketika Pumas U6 sudah memiliki kiper inti. Tidak mau menjadi kiper cadangan, Campos meminta pelatihnya untuk memberinya kesempatan sebagai seorang striker. Permintaannya tersebut terwujud di musim pertamanya, di mana Campos mengejutkan semua orang dengan berhasil mencetak 14 gol sebagai seorang ujung tombak. Meskipun memulai karir sebagai seorang striker, Campos mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk kembali ke posisi awalnya sebagai seorang penjaga gawang. Keputusan ini tidak hanya membuktikan fleksibilitasnya sebagai seorang pemain, tetapi juga mengantarkan Pumas U6 meraih gelar Liga Meksiko pada musim 1990. Sering dimainkan sebagai seorang striker. Pada tahun 1997, Campos bergabung dengan tim Meksiko lainnya, yaitu Cruz Azul. Namun di sini Campos mengalami peran yang cukup unik sebagai seorang striker. Saat itu klub ini sudah memiliki kiper andalan mereka bernama Oscar Perez, yang membuat Campos lebih sering terlibat dalam peran sebagai penyerang. Meskipun tidak berada di posisi kiper selama periode tersebut, Campos memberikan kontribusi berharga dengan membawa pulang trofi Liga untuk timnya. Keterampilan Campos sebagai penyerang memang patut diacungi jempol. Ia berhasil mencetak sejumlah gol melalui ketajamannya. Bahkan ketika berperan sebagai seorang penjaga gawang, Campos tak ragu untuk turun membantu lini depan dengan keluar dari sarang, terutama ketika tim sedang membutuhkan gol. Total 38 gol yang ia cetak menjadikan Campos sebagai salah satu kiper paling produktif dalam sejarah sepak bola. Pemain asal Meksiko pertama yang mendapatkan kontrak oleh Nike. Pencapaiannya semakin bersinar ketika ia menjalani karir di dua klub bergengsi di Liga MLS Amerika Serikat, yakni LA Galaxy dan Chicago Fire. Ketika Campos bergabung di Liga MLS, popularitasnya pun semakin meroket. Ia tidak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau, tetapi juga di luar lapangan berkat kepribadiannya yang menarik dan karismatik. Pencapaian puncak dalam karirnya akan datang pada tahun 1994 ketika ia dipilih sebagai penjaga gawang untuk iklan Nike yang fenomenal berjudul Goat vs Evil. Dalam iklan yang legendaris tersebut, Campos ditempatkan sejajar dengan sejumlah bintang kenamaan sepak bola dunia seperti Paolo Maldini, Eric Cantona, Patrick Kluivert, hingga Ronaldo Nazario. Setelah pensiun pada tahun 2004, Campos sempat menjadi asisten pelatih di Meksiko. Dia membantu Ricardo Lavolpe untuk menjadi pelatih kiper di Copa America 2004, Piala Emas 2005, dan Piala Dunia 2006. Saat ini, Campos menjadi komentator pertandingan untuk sebuah TV di Meksiko. Dia juga memiliki yayasan sosial yang diberi nama Fundación Jorge Campos Navarrete. Program amal itu dimulai pada tahun 2010. Tujuannya untuk mendidik anak-anak miskin di seluruh Meksiko melalui sepak bola dan pendidikan. Campos tergerak karena Meksiko adalah negara dengan 40% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.